Jangan lewatkan fungsi Ctrl A sampai Z karena apabila kalian sudah kuasai fungsi ini, maka pekerjaan kalian akan lebih mudah. Cek ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara cepat kita memahami fungsi kontrol dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar video menarik lainnya teman-teman tidak ketinggalan. Oke, baik, kita langsung saja. Ctrl A berfungsi sebagai select all atau menandai semua teks, atau bisa juga disebut sebagai memblok seluruh teks. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita menekan Ctrl A, maka tampilannya seperti ini. Ctrl D fungsinya untuk bold atau menebalkan teks. Saya contohkan seperti ini. Jadi kita blok dulu teksnya, lalu tekan pada keyboard Ctrl D. Ini fungsinya untuk menebalkan teks. Ctrl C fungsinya untuk mengcopy data, ya, untuk mengcopy teks. Ya, contohnya seperti ini, kita blok teks yang mau di copy, contohnya, lalu ditekan Ctrl C. Nah, pasangan dari Ctrl C sendiri ialah Ctrl V untuk paste. Seperti ini. Contoh satu lagi, Ctrl C, Ctrl V, paste. Untuk Ctrl D fungsinya untuk menampilkan kotak dialog font. Di sini teman-teman bisa mengubah jenis tulisan, mengubah font dari tulisan, dan size untuk ukuran tulisan. Ini fungsi dari Ctrl D untuk menampilkan kotak dialog font. Ctrl E fungsinya sebagai perataan tengah teks. Ya, contohnya seperti ini. Di blok dulu teksnya, lalu tekan pada keyboard Ctrl E. Fungsinya untuk menengahkan teks atau center. Ctrl F fungsinya untuk mencari kata atau teks. Contohnya seperti ini. Ctrl F. Nah, di sini saya contohkan untuk pencarian kalimat komputer. Nah, di sini ada 75 kata komputer yang terdeteksi. Itu fungsi dari Ctrl F untuk mencari kata atau teks. Ctrl G atau go to berfungsi untuk mencari halaman dengan cepat. Nah, di sini kita mempunyai 6 halaman, ya. Misalnya kita mau pergi ke halaman 5 dengan cepat, teman-teman tinggal tekan pada Ctrl G, lalu di sini teman-teman tinggal input angka 5, lalu tekan enter atau go to. Nah, maka kita sudah diarahkan ke halaman ke-5. Misalnya kita kembali ke halaman 2, teman-teman input angka 2, lalu tekan go to atau enter. Maka kita kembali ke halaman kedua. Itu fungsi dari Ctrl G, mencari halaman dengan cepat. Ctrl H ini berfungsi sebagai mengganti kata atau teks. Nah, di sini kita bisa menandai dulu, contohnya komputer, ya. Lalu tekan pada keyboard Ctrl H. Nah, di sini teman-teman, ya, kita contohkan diganti dengan monitor, ya. Lalu tekan pada refresh all. Nah, di sini teman-teman pilih yes untuk mengubah semuanya dari kata komputer berubah menjadi kata monitor. Kita contoh untuk pencarian kata monitor. Nah, yang tadinya kata komputer sudah berubah menjadi kata monitor. Ini adalah fungsi dari Ctrl H untuk mengganti kata atau teks. Ctrl I berfungsi untuk membuat teks menjadi miring atau italic. Contoh, kita blok dulu teksnya, lalu tekan pada keyboard Ctrl I. Fungsinya untuk memiringkan teks. Ctrl J berfungsi untuk
perataan kiri dan kanan teks. Nah, kita contohkan untuk paragraf pertama, jadi di blok dulu, lalu teman-teman tekan pada keyboard Ctrl J. Nah, ini fungsinya untuk perataan kiri dan kanan. Apabila semua teks mau dibuat rata kiri kanan, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl A untuk memblok seluruh teks, lalu tekan pada keyboard Ctrl J. Ctrl K ini berfungsi untuk menyisipkan hyperlink. Jadi kita buatkan kalimat yang terhubung dengan link. Contohnya seperti ini. Kita blok dulu, lalu tekan pada keyboard Ctrl K. Nah, di sini saya koneksikan dengan link ya. Misalnya pada gambar. Lalu oke. Nah, di sini nanti kalimatnya berubah menjadi berwarna biru ya. Untuk cara penggunaannya, arahkan kursornya ke kalimat link tadi, lalu tekan pada keyboard Ctrl, lalu diklik. Nah, di sini teman-teman pilih yes, maka akan ditampilkan link gambar yang tadi kita koneksikan. Begitu juga dengan sebuah dokumen, kita contohkan pada kalimat fungsi. Ini teman-teman tekan lagi Ctrl. Di sini saya sudah sediakan pada ya data tes pengertian komputer, lalu oke. Nah, untuk menampilkannya teman-teman arahkan pada fungsi, lalu tekan pada keyboard Ctrl, lalu klik. Di sini teman-teman pilih yes. Nah, ini fungsi dari Ctrl K untuk menyisipkan hyperlink. Ctrl L ini berfungsi untuk perataan kiri teks. Nah, dari sini kita contohkan paragraf pertama, kita buat perataannya kiri, jadi tekan saja pada keyboard Ctrl L. Nah, kalau mau semuanya posisinya perataan kiri, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl A, lalu tekan pada keyboard lagi Ctrl L. Nah, maka posisi teksnya menjadi perataan kiri. Ctrl M ini berfungsi untuk menggeser left indent. Contohnya seperti ini, kita buat untuk paragraf pertama, lalu tekan Ctrl M. Nah, untuk balik ke kiri, teman-teman tekan Ctrl Shift M. Atau bisa geser ini left indentnya. Nah, untuk penggunaan Ctrl, tekan aja Ctrl M. Untuk kembali Ctrl Shift M. Ctrl N ini berfungsi untuk new dokumen atau membuka dokumen baru. Contohnya seperti berikut. Tekan saja pada keyboard Ctrl N, maka dia sudah mengarahkan kita ke dokumen baru. Ctrl O berfungsi untuk membuka dokumen ya. Jadi di sini dokumen yang sudah kita simpan, lalu kita buka kembali. Pada dokumen yang aktif ini kita tekan Ctrl O. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk pencarian dokumen. Ini saya contohkan, lalu open. Nah, seperti itu teman-teman. Ctrl P berfungsi untuk mencetak dokumen atau print. Tekan saja pada keyboard Ctrl P. Ctrl key ini berfungsi untuk menghilangkan spasi dan menghilangkan nomor urut. Nah, contohnya seperti ini. Di sini jarak spasinya kita lihat ada 2,0 ya. Nah, di sini juga ada nomor urut. Ketika kita tekan Ctrl key, maka semuanya akan kembali normal. Nomor urutnya hilang dan spasinya kembali ke 1,0. Ini fungsi dari Ctrl key, menghilangkan spasi dan menghilangkan nomor urut. Ctrl R ini berfungsi untuk membuat perataan kanan teks. Contoh, misal kita blok paragraf pertama, lalu tekan pada keyboard Ctrl R. Nah, di sini akan menjadi perataan kanan teks. Kalau teman-teman mau semuanya berubah menjadi perataan kanan, teman-teman tinggal tekan Ctrl A, lalu tekan Ctrl R. Maka posisi teksnya menjadi perataan kanan seperti ini. Ctrl S berfungsi untuk menyimpan dokumen. Tekan saja pada keyboard Ctrl S, maka diarahkan seperti ini. Atau teman-teman bisa gunakan F12 ya untuk menampilkan kotak dialog save.
Ctrl T. Ctrl T ini untuk membuat paragraf penggantung atau hanging indent. Nah, contohnya seperti ini. Kita blok paragraf pertama lalu tekan pada keyboard Ctrl T. Nah, maka baris kedua dari paragraf masuk ya seperti ini. Untuk kembali, teman-teman tinggal tekan lagi pada keyboard Ctrl Shift T. Nah, atau fungsi lain bisa teman-teman arahkan ke sini lalu geser. Nah, itu fungsi dari Ctrl T. Ctrl U. Ctrl U berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks. Contoh misal seperti ini. Nah, untuk menghilangkan kembali tekan saja Ctrl U. Ctrl V atau paste fungsinya untuk menampilkan hasil dari kopian atau hasil dari teks yang sudah kita cut. Contoh misal seperti ini. Kita blok, lalu tekan Ctrl C. Di sini kita pastekan, tekan pada keyboard Ctrl V. Nah, atau kita cut. Contoh teks paragraf pertama kita tekan Ctrl X untuk cut, untuk memotong. Lalu di bawahnya kita paste. Nah, ini fungsi dari Ctrl V untuk menampilkan atau memunculkan hasil dari kopian atau hasil dari cut. Ctrl W. Ctrl W ini berfungsi untuk menutup jendela dokumen ya. Contohnya seperti berikut, tekan pada keyboard Ctrl W. Maka dokumen yang aktif tadi ya, dia tertutup atau close. Itu fungsi dari Ctrl W. Ctrl X. Ctrl X ini fungsinya untuk cut ya atau memotong. Contohnya seperti ini, teman-teman tinggal di blok teksnya lalu tekan pada keyboard Ctrl X. Nah, lalu untuk memindahkan teman-teman bisa tekan pada keyboard Ctrl V atau paste. Untuk misal ini tekan Ctrl X, Ctrl V. Ctrl Y atau redo dan Ctrl Z atau undo. Di sini kedua fungsi ini hampir mirip ya teman-teman. Nah, saya contohkan. Kita hapus paragraf pertama. Nah, untuk mengembalikan kembali paragraf pertama tadi, teman-teman tinggal tekan pada keyboard Ctrl Z. Ini untuk mengembalikan paragraf pertama tadi. Nah, untuk menghilangkan kembali paragraf yang tadi, teman-teman tekan lagi pada keyboard Ctrl Y. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Ctrl Z untuk mengembalikan, Ctrl Y untuk membatalkan. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar video-video menarik lainnya teman-teman tidak ketinggalan. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.